Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siski Bantu Latifah dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama adalah masa dewasa awal. Menurut Harlock, masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Pembagian usia tidak mutlak dan ketat. Pembagian ini hanya menunjukkan umur rata-rata pria dan wanita mulai menunjukkan perubahan dalam penampilan, minat, sikap, dan perilaku yang terkena tekanan lingkungan tertentu dalam kebudayaan akan menimbulkan masalah-masalah penyesuaian diri yang harus dihadapi orang dewasa. Yang kedua adalah masa dewasa madya. Pada umumnya, usia dewasa madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia antara 40 tahun sampai 60 tahun. Pada akhirnya, masa ini ditandai oleh perubahan fisik dan mental. Pada usia 60 tahun, seringkali seseorang mengalami penurunan fisik disertai dengan penurunan daya ingat. Usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang hidup manusia. Membuatnya seringkali dibagi lagi menjadi sub-bagian, yaitu pada usia madya dini 40-50 tahun dan usia madya lanjut 50-60 tahun. Yang ketiga adalah masa dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 ke atas. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dengan perubahan fisik mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Selanjutnya adalah perkembangan fisik masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal. 1. Perkembangan dan performa fisik. Di masa dewasa awal, kita tidak hanya meraih puncak performa fisik. Di masa ini, performa fisik kita juga mulai menurun. Kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan di usia sekitar 30. Yang kedua, kesehatan. Ketika beranjak dewasa dan masa dewasa awal, beberapa individu berhenti memikirkan bagaimana gaya hidup akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya ketika dewasa. Yang ketiga, pola makan. Berat badan berlebih atau obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan lebih besar kemungkinannya untuk menderita depresi dibanding wanita dengan berat badan normal. Yang keempat, seksualitas. Masa beranjak dewasa adalah kerangka waktu di mana kebanyakan individu aktif secara seksual dan belum menikah. Orientasi seksual individu, homoseksual, heteroseksual, dan biseksual paling dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Yang kedua, masa dewasa madya. 1. Berat badan bertambah. Selama usia madya, lemak mengumpul terutama di sekitar perut dan paha. 2. Rontoknya rambut dan beruban. Rambut pada pria yang berusia madya mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan pada bagian atas kepala. Rambut wanita semakin tipis dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. 3. Perubahan pada kulit. Kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kulit di bagian bawah mata mengembung, seperti kantong dan lingkaran hitam di area ini menjadi lebih jelas dan permanen. 4. Badan menjadi gemuk. Bau seringkali membentuk bulat dan terjadi penggembukan seluruh tubuh yang membuat perut terlihat lebih menonjol, sehingga seseorang menjadi lebih pendek. Yang kelima, perubahan pada otot. Umumnya otot orang berusia madya menjadi sangat lembek dan mengendor di sekitar dagu, pada lengan atas, dan perut. Yang keenam, masalah persendian. Beberapa orang berusia madya memiliki permasalahan dengan persendian di sekitar tungkai dan lengan. Yang ketujuh, perubahan pada gigi. Gigi menjadi lebih kuning dan harus sering diganti sebagian atau keseluruhan dengan gigi palsu. 8. Perubahan pada mata. Mata terlihat kurang bersinar daripada masih muda dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang cenderung menumpuk di sudut mata. Yang ketiga adalah masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir terjadi perubahan. Yang pertama, sistem pernafasan lansia. Yang kedua, perubahan sistem persyarapan. Yang ketiga, perubahan panca indera lansia. Dan yang keempat, perubahan kardiovaskuler. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal. Pertama, berpikir realistis dan pragmatis. Menurut para ahli perkembangan, ketika seorang individu pada masa dewasa awal mulai memasuki dunia kerja, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mulai menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan, idealisme mereka menurun.
Perspektif lain mengatakan orang dewasa cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Yang kedua, pemikiran reflektif dan realistik. Aspek penting perkembangan kognitif pada individu yang beranjak dewasa menentukan pandangan khususnya mengenai dunia, mengenali bahwa pandangan dunia bersifat subjektif, dan memahami perlunya mengetahui berbagai pandangan dunia yang berbeda-beda. Yang ketiga, tahap postformal. Pemikiran postformal melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap sebuah persoalan menuntut pemikiran reflektif dan dapat bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain, serta bahwa pencarian kebenaran seringkali merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah selesai. Mereka dapat memahami bahwa solusi terbaik yang diterapkan di pekerjaan tidak selalu juga merupakan solusi terbaik di rumah. Selanjutnya, masa dewasa madya. Yang pertama, memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal. Yang kedua, menyadari keterbatasan pada dirinya. Yang ketiga, berpikir secara teoritis dan menganalisis dengan berbagai hipotesis. Dan yang terakhir adalah masa dewasa akhir. Yang pertama, meningkatnya kritalis intelijensi. Yang kedua, menurunnya fluid intelijensi. Yang ketiga, menurunnya kecepatan memproses informasi. Cukup sekian dari saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.